Apabila dipersamakan, maka APBN itu seperti dompet ya, seperti dompet. Jadi pemerintah memiliki dompet yang dapat menerima dan mengeluarkan uang. Dompet itu seperti dompet kita lah. Dompet itu namanya APBN. Jadi pemerintah itu punya dompet yang namanya APBN yang dapat menerima dan mengeluarkan uang. Artinya di situ ada dua sistem ya, yaitu sistem revenue dan sistem budget. Yang revenue ada yang menerima dan yang untuk budget adalah untuk mengeluarkan. Jadi itulah yang sebenarnya yang terjadi di APBN. Uang masuk uang dalam APBN, uang masuk dompet pemerintah bernama pendapatan negara, dan uang keluar dompet pemerintah bernama belanja negara. Jadi itu kenapa kok dinamakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti ini ya. Jadi ada yang masuk ke dalam dompet kita, ada yang kemudian keluar juga. Sama seperti orang ya, manusia ya. Jadi artinya ada dompet yang menerima pendapatan dan ada juga yang mengeluarkan. Seperti itu. Ini adalah ilustrasinya di mana di sini dompet seperti suatu neraca ya, suatu neraca. Di sini tahun 2022 pendapatan negara kita adalah 2.262 triliun. Pendapatan negara kita ada 2.260 triliun, sementara belanja negara kita adalah 106,4 triliun. Akan tidak berimbang kan antara pendapatan dan negara. Bagaimana membalanskannya? Maka di sini ada pembiayaan sebesar 840,2 triliun. Inilah APBN 2002 yang sudah terjadi tahun kemarin, di mana ada pembiayaan sebesar 842,2 triliun, sementara pendapatan negara 2,266,2 triliun. Nah, ini adalah untuk membalanskan antara belanja negara dengan pendapatan negara. Di sini masih ada unsur pembiayaan sebesar 840 yang pembiayaan itu di mana di situ pemerintah harus berhutang. Pembiayaan itu bahasa gampangnya adalah hutang. Jadi hutang negara yaitu 840,2 triliun. Nah, untuk apa aja belanja negara 3.106,4 triliun? Ya untuk macam-macam. Jadi belanja negara itu bisa macam-macam ya. Bisa untuk belanja memperbaiki jalan, terus kemudian membuat jalan tol salah satunya, dan segala macam yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Termasuk di sini adalah belanja pegawai dan yang lain. Nah, sekarang kita pertanyaannya, kan kita sudah tahu 840,2 triliun itu dari mana, yaitu dari pembiayaan. Pembiayaan artinya hutang. Nah, kan belanja kita 3.000 sekian triliun. Nah, itu dari sisanya yang 2.266,2 triliun itu dari mana? Inilah dari mananya. Jadi di sini kita ketahui bahwa pendapatan negara paling besar adalah dari penerimaan pajak, di mana penerimaan pajak pada tahun 2002 itu adalah 1.485 T. Target kita ada 1.485 triliun, itu untuk 2022 ya. Sementara yang lain akan ditanggung oleh kepabeanan atau bea cukai yaitu sebesar 299 T, terus kemudian dari penerimaan negara bukan pajak sebesar 481,6 triliun dan hibah sebesar 0,6 triliun. Nah, sekarang kita pelajari apa itu pajak. Pajak itu sesuai dengan Undang-Undang KUP, ketentuan umum perpajakan, yaitu adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang
tanpa adanya imbalan secara langsung. Ini adalah pajak. Jadi pajak itu tidak ada imbalan secara langsung kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya, karena kita harus belajar juga adanya pengeluaran dan pendapatan tadi ya di dompet APBN tadi ya. Di dompet APBN kan ada yang penerimaan, ada yang pengeluaran. Nah, penerimaan itu adalah pajak misalnya. Penerimaan itu salah satunya adalah pajak yang dimana itu adalah kontribusi wajib. Artinya setiap orang yang sudah memenuhi ketentuan objektif dan subjektif menjadi wajib pajak dan sudah wajib untuk membayar pajak, maka diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, kontribusi wajib itulah yang kita sebut pajak ya. Dan sifatnya memang memaksa karena sesuai dengan undang-undang. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pajak itu tidak bisa tanpa undang-undang. Jadi pajak itu memang ditetapkan sesuai dengan undang-undang, termasuk tarifnya. Jadi semua yang ditarik dari warga negara kepada negara itu wajib menggunakan undang-undang, tidak bisa tidak. Dan memang sifatnya memaksa. Dan tidak ada imbalan secara langsung. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa saya kan sudah bayar pajak, tapi kenapa kok jalannya masih rusak, misalnya seperti itu. Karena memang pajak itu tidak bisa kita bilang imbalan secara langsung. Artinya saya bayar pajak terus kemudian nanti jalannya diperbaiki ya. Nah itu menggunakan sistem yang lain seperti itu. Ini tadi sudah. Nah, pendapatan pajak dalam negeri itu 1,7 untuk tahun 2023 ya. Itu sebesar, kalau 2022 itu sebesar 1,78 3,98 triliun atau sama dengan ekuivalen sama dengan 70% sumber pendapatan negara. Jadi pendapatan pajak untuk APBN itu menguasai punya porsi 70% dari sumber pendapatan negara. 70% sebenarnya sama dengan hidupnya manusia ya. Ibaratnya pajak itu adalah air bagi manusia. Jadi ibarat kandungan air dalam tubuh manusia itu sumber pendapatan negara itu 70% dari pendapatan pajak. Jadi kita bisa katakan bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan negara. Banyak manfaat dari pajak yang dapat kita nikmati bersama. Walaupun tidak secara langsung, tapi banyak manfaat yang bisa kita nikmati. Nah, bagaimana jika tidak ada yang membayar pajak? Nah, ini pertanyaan juga. Apabila tidak ada yang membayar pajak, ya inilah, ini dari sisi keamanan ya. Kalau tanpa pajak itu ya akhirnya tentara ya cuma punya ketapel untuk mempertahankan negara, yang nggak mungkin itu bisa terjadi. Ini hanya salah satu contoh ya. Kalau misalnya kita punya pajak, alhamdulillah kita bisa untuk alutsista kita bisa lebih baik. Terus kemudian jalan juga akan lebih baik, pendidikan juga akan lebih baik, dan semua biaya negara bisa lebih baik. Nah, kita kan punya pajak itu, kami selalu ada yang namanya target penerimaan pajak. Nah, target penerimaan pajak itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita capai. Kenapa seperti ini? Mengapa seperti itu? Karena salah satunya adalah karena terdapat warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran, yang kurang memiliki kesadaran, sehingga tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak. Ini kenapa kok target pajak kita sering meleset ya. Tapi alhamdulillah untuk 3 tahun ini untuk khusus untuk daerah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri itu alhamdulillah dari 2019 2020 2021 dan 2022
Kami sangat berterima kasih kepada wajib pajak karena pada 3 tahun terakhir ini kita berhasil mencapai ke target penerimaan pajak untuk Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri yang di bawah KPP Pratama Pare. Nah, apa itu free rider? Ini kita perlu tahu juga. Free rider adalah orang yang sebenarnya sudah wajib untuk pajak, sudah wajib untuk membayar pajak, sudah wajib untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh, namun tidak melaksanakan kewajibannya atau kurang sadar tadi. Itulah kita sebut sebagai free rider. Free rider. Nah, seperti inilah contohnya ya. Ini adalah skemanya aja. Jadi uang APBN itu semuanya untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik dari mulai listrik, terus kemudian subsidi energi, subsidi kesehatan, perumahan, transportasi, dan pendidikan. Ini salah satu contohnya. APBN itu digunakan untuk menyediakan fasilitas. Seharusnya dengan adanya fasilitas itu bagi warga negara yang baik, maka dia seharusnya melakukan pembayaran pajak. Nah, uang pajak itu masuk ke kas negara, kemudian diputar lagi jadi APBN, jadi fasilitas publik dan selanjutnya. Nah, free rider ini adalah ini. Free rider ini adalah orang yang seharusnya dia mempunyai kontribusi di sini, tapi dia hanya menikmati saja. Hanya menikmati ini, fasilitas kita menikmati, terus kemudian ketika tidak masuk dalam skema ini. Jadi biasanya memang banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Tapi dengan penyuluhan, dengan edukasi yang baik, maka nanti kita akan coba untuk kurangi dari teman-teman untuk yang dari wajib pajak yang masih free rider ini, coba kita untuk bangun kesadarannya agar mau berkontribusi bagi pembangunan negara. Nah, ini yang berhubungan dengan ini ya, dengan tema kita hari ini, terutama terkait dengan tax center yang ada di Kabupaten Nganjuk. Banyak pertanyaan, yaitu saya tidak mengerti bagaimana pajak itu. Bagaimana dapat melaksanakan kewajiban, bagaimana saya dapat melaksanakan kewajiban pajak itu. Nah, disinilah apa yang kita sebut sebagai kuasa wajib pajak, yaitu di dalam melaksanakan menjalankan kewajiban perpajakannya, seorang wajib pajak mempunyai hak untuk bisa diwakilkan oleh seorang kuasa wajib pajak yang sebelumnya sudah ditunjuk, sudah ditunjuk untuk mewakilkan dirinya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi kalau nggak ngerti, ya kita bisa penunjuk kuasa wajib pajak. Nah, inilah apa itu. Siapa yang bisa menjadi kuasa wajib pajak, terutama ini ya. Siapa yang bisa menjadi kuasa wajib pajak, yaitu seorang wajib pajak bisa melakukan penunjukan atas wakilnya atau kuasanya yang bisa berasal dari satu konsultan pajak atau yang bukan merupakan konsultan pajak, yakni karyawan dari wajib pajak yang bersangkutan. Ini yang bisa menjadi kuasa wajib pajak. Persyaratan kuasa wajib pajak itu apa? Ya ini. Yaitu setiap orang yang ditunjuk menjadi kuasa wajib pajak harus memiliki kompetensi tertentu pada aspek perpajakan, kecuali jika kuasa wajib pajak merupakan suami, istri, keluarga saudara, dan juga keluarga semenda sampai ke derajat kedua. Ini berada pada sesuai dengan pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Ini adalah persyaratan. Jadi tax center di sini sangat berpengaruh terhadap sangat berdominan dalam hal ini ya, untuk meningkatkan kompetensi orang-orang tertentu atau orang-orang yang belajar pajak itu untuk untuk memiliki kompetensi tertentu pada aspek perpajakan ini. Jadi inilah gunanya tax center, kita belajar pajak untuk meningkatkan kompetensi agar satu bisa jadi kuasa wajib pajak apabila nantinya
sudah masuk ke dunia, sudah masuk ke tataran operasional yang tataran kehidupan yang seperti itu. Kita sekarang membayangkan jika seluruh warga negara yang taat kewajiban berpajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang akan terjadi adalah APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Pembangunan negara akan melesat, fasilitas yang kita rasakan akan sangat banyak fasilitas yang bisa disediakan oleh negara. Itulah manfaat dari pembayaran pajak. Impian itu maka impian kita menjadi negara yang maju tidaklah sebatas angan-angan saja. Yaitulah kita untuk memajukan negara ini, membangun negara ini kita perlu untuk punya impian seperti itu ya. Ini adalah jargon kami di mana pajak kuat adalah Indonesia maju. Jadi artinya pajaknya kuat, Indonesianya pasti akan maju. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kita lebih senang apabila dalam bentuk tanya jawab, karena dengan tanya jawab lebih enak nantinya materi apa yang bisa kita sampaikan di sini. Ini hanya sekedar pengenalan terhadap pajak. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada salah. Akhirul kalam, kami sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Bapak Kurnia Triwibawa untuk atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk informasi kepada hadirin yang sekalian, terkait sesi tanya jawab akan diadakan setelah pemaparan materi kedua dari Ibu Leli selesai. Baik, selanjutnya marilah kita simak materi dari pemateri kedua yang kami hormati Ibu Leli Kumalawati, SE, MSA, AK, CA, CPA, AABP, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ali. Yang saya hormati Ibu Dr. Indrian Supeni, SE, SPD, MAKS, DSRS, selaku Ketua STI Nganjuk. Kemudian yang saya hormati juga Pak Kurnia Triwibawa, Kepala KP2KP Nganjuk. Kemudian mungkin ada beberapa tamu undangan, ada Bapenda Nganjuk, Dinas Koperasi dan UMKM atau yang mewakili beberapa organisasi perangkat daerah di Nganjuk. Mungkin ada juga Persatuan Pengusaha, mungkin juga ada lembaga kerjasama dengan mitra STI Nganjuk dan seluruh sivitas akademika STI Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu saya Bu Leli Kumalawati, mewakili Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Kebetulan di asosiasi kami ini membawai banyak bidang. Jadi ada pendidikan, kemudian ada konsultasi, dan lain sebagainya yang mungkin nanti juga akan saya perkenalkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan paparan melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kurnia Triwibawa mengenai brevet pajak. Mungkin kalau kami di AKP 2I akan masuk ke sertifikasi, kemudian pentingnya sertifikat brevet, dan lain sebagainya. Ini coba kami share screen PPT yang sudah kami siapkan. Jadi, nah biasanya ini yang kita perkenalkan kepada seluruh peserta brevet pajak. Saya biasanya menyebutnya entry meeting. Jadi sebelum kami memulai kegiatan brevet itu saya paparkan terlebih dahulu apa sih itu brevet pajak AB, kemudian brevet pajak C, yang biasanya kami kerjasamakan dengan lembaga institusi pendidikan maupun non-pendidikan. Kebetulan yang sudah masuk di daftar kami itu sangat banyak. Nah, saya sendiri Bu Leli Kumalawati dari Divisi PPL Sertifikasi dan Uji Kompetensi. Nah, mungkin ini yang nanti akan
yang akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Kurnia Triwibawa. Kemudian outline kita pada pagi hari ini yang jelas penjelasan sertifikasi brevet terlebih dahulu, tata tertib mungkin nanti, kemudian penjelasan jadwal nanti di situ juga ada kurikulumnya, kemudian hak dan kewajiban, ada juga penjelasan sertifikasi kompetensi, tata cara usulannya, kemudian ini kalau sudah kerjasama nanti dibuka kelas, pasti ada supporting modul yang biasanya dijadikan referensi oleh Bapak Ibu pengajar, kemudian mitra kerjasama dan lain sebagainya, karena di situ peraturan kan selalu update, materi-materi juga kita sediakan yang update. Kemudian ada force major dan lain-lain. Nah, ini saya gambarkan terlebih dahulu manfaat dari sertifikasi. Jadi manfaat dari sertifikasi brevet. Kalau yang tadi kan dijelaskan Pak Kurnia bahwa sumber pendapatan negara itu sektor yang paling besar itu kan dari pajak. Jadi pajak itu menopang 70% APBN kalau yang di paparan tadi disampaikan. Nah, dari situ impact-nya itu luar biasa sekali. Luar biasanya kemana? Salah satunya adalah ke pelaku, baik itu pelaku usaha, baik itu profesi di bidang perpajakan, baik itu lembaga-lembaga yang mewadahi atau memberikan pendidikan di sektor perpajakan. Nah, sebenarnya sertifikasi brevet itu apa sih? Sertifikasi brevet pajak ada AB, kemudian ada brevet pajak C. Jadi kalau di sertifikasi pelatihan brevet pajak AB itu fokus untuk perpajakan dalam negeri. Kemudian kalau yang di C, sertifikasi brevet pajak C itu untuk yang international tax atau pajak-pajak yang hubungannya dengan luar negeri. Misalnya ada holding, jadi ada induk, anak, dalam, dan luar negeri, seperti itu, transaksi-transaksi lintas negara itu. Nah, kemudian salah satu manfaatnya apa? Ini ya, ini yang terutama dulu untuk lembaga kerjasama. Lembaga kerjasama ini berarti pihak-pihak yang menyediakan atau yang memfasilitasi pelatihan atau pendidikan brevet pajak. Jadi pasti mahasiswanya tersertifikasi, kemudian kompeten di bidangnya pasti. Nah, serapan mahasiswa di dunia industri ini lebih optimal karena pengalaman kami ketika kerjasama dengan berbagai kampus ini terutama, itu masa tunggu untuk mahasiswa mendapatkan pekerjaan itu tidak sampai 3 bulan. Ini sudah kita buktikan melalui tracer study. Kebetulan kami di Jawa Timur ini juga selalu menitipkan ke kampus atau kita meminta data dari kampus bahwa pemegang sertifikasi brevet ini masa tunggunya itu lebih singkat daripada yang tidak memiliki. Nah, ini juga inline dengan kalau misalnya di Nganjuk ada lowongan-lowongan atau di Jawa Timur ada lowongan-lowongan di kebutuhan praktisi perpajakan atau misalnya admin perpajakan, pasti yang diminta adalah sertifikat brevet. Minimal sertifikat brevet AB lah, minimal itu. Nah, kemudian otomatis masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan ini akan lebih singkat dan juga bisa membantu akreditasi lembaga yang lebih baik. Kemudian lembaga kerjasama ini kalau kami menyebutnya ya, ini dari sisi kami, kalau kampus itu pasti memberikan bekal kepada mahasiswa berupa sertifikat pendamping ijazah itu. Nah, nanti manfaatnya apa aja? Manfaat dari kerjasama kita akan paparkan juga di belakang. Kemudian bagi dunia industri ini mungkin ada perusahaan mitra atau perusahaan-perusahaan yang mungkin menjalin kerjasama dengan STI Nganjuk. Mungkin juga ada persatuan pengusaha di sini, mungkin juga ada dinas koperasi dan UMKM. Yang pertama pasti memiliki karyawan yang kompeten di bidangnya, itu pasti. Jadi sudah mungkin tidak perlu lagi menggunakan jasa konsultan pajak dalam tanda petik ya. Nah, kemudian bisa mewakili perusahaan dalam segala hal aspek perpajakan. Nah, ini yang dimaksudkan tadi menjadi kuasa wajib pajak.
kalau kita memiliki kemampuan di bidang perpajakan yang cukup, itu kita pun ya, kemampuan perpajakan yang cukup itu dari mana? Nanti ada di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu dijelaskan bahwa kuasa wajib pajak itu yang bagaimana itu ada. Salah satunya memiliki pemahaman yang cukup. Jadi dibuktikan dengan sertifikat brevet, kemudian jurusan atau lulus di jurusan yang di situ ada perpajakannya. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau di UU HPP itu ya pasal 32 ayat 3A tadi yang disampaikan oleh Pak Kurnia, saya melengkapi aja. Jadi untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan itu seorang kuasa yang ditunjuk oleh wajib pajak itu harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Nah, kompetensi tertentu antara lain satu, ada jenjang pendidikan tertentu. Kemudian ada sertifikasi yang mungkin ini akan kita lakukan. Kemudian dan atau oleh pembinaan dari asosiasi di bawah Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak. Kemudian pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di undang-undang di UU HPP itu sudah dijelaskan. Jadi dari UU HPP yang sudah diterbitkan, di situ akan muncul impact. Impact-nya apa? Profesi atau praktisi perpajakan itu sangat dibutuhkan oleh negeri ini. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya owner, misalnya pengusaha atau pemilik sendiri itu sudah memiliki kemampuan yang cukup di bidang perpajakan, mungkin jasa konsultan pajak itu sudah tidak diperlukan lagi atau cukup diwakili dengan karyawannya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian tentu saja tata kelola industri yang lebih baik, kemudian mungkin juga akuntabilitas yang lebih terjaga. Ini salah satu manfaat dari sertifikasi. Kenapa kok kita itu harus membekali diri atau memegang sertifikasi di bidang perpajakan. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Ini yang penjelasan mengenai sertifikasi kami di AKP 2I. Jadi sertifikasi brevet AB, kita nyebutnya AB terpadu ya, karena kan dalam negeri itu dijadikan satu. Namun kita sebenarnya base-nya adalah ujian USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak, di mana yang ujian USKP itu dibagi menjadi 3, ada A, B, dan C. Namun karena A, B itu sektor pajak dalam negeri, ini secara pendidikan itu kita jadikan satu, namanya sertifikasi brevet A dan B terpadu. Nah, ini di AKP 2I, ini mulai dilaksanakan ini sejak berdirinya AKP 2I dan diasuh oleh tenaga profesional dan certified di bidangnya. Data kami, sebentar. Data kami sampai tahun 2021 itu ada sekitar 6.000 sertifikat yang diterbitkan. Setiap tahun itu hampir sekitar 1.000 sampai 1.500 sertifikat yang diterbitkan. Kemudian ini coba saya perbesar dulu. Nah, kemudian kalau yang brevet C itu kami baru mulai di 2020. Kemudian keunggulannya sertifikasi kami itu yaitu legalitas asosiasi kami berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini mengacu pada PMK 111. Ini dulu ya, PMK yang dulu itu 111. Sekarang sudah diterbitkan PMK yang baru tahun 2022 kemarin mengenai konsultan pajak. Jadi asosiasi kami atau legalitas kami berada di bawah Kementerian Keuangan. Ini coba saya share screen legalitas kami. Jadi supaya clear, tidak menjadi pertanyaan oleh banyak pihak. Nanti bagi pelaku industri bertanya-tanya,
sertifikasi brevet yang dikerjasamakan dengan STIE Nganjuk itu legalitasnya sah atau enggak? Berarti kan asosiasinya di situ yang bekerja sama itu sah atau enggak? Nah, ini kita buktikan melalui ini ya, share screen kami. Jadi bentar. Ini undang-undangnya. Saya buka. Ini legalitas kami. Ini nanti kurikulumnya akan saya sampaikan. Jadi sekarang mengacu pada PMK 175/01 PMK tahun 2022 di mana menggantikan atau perubahan atas PMK 111/03 2014 tentang konsultan pajak. Nah, legalitas kami adalah ini. Jadi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 itu mengumumkan 2 asosiasi konsultan pajak. Yang pertama ada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, kemudian yang kedua ada Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Jadi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, legalitasnya sudah kami sampaikan. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti pendidikan sertifikasi brevet di STIE Nganjuk, itu tinggal mendaftar aja langsung ke STIE Nganjuk, atau masyarakat sekitar, kemudian mitra kerjasama juga bisa langsung datang ke STIE Nganjuk. Nah, di dalam perkembangannya, Asosiasi Konsultan Pajak itu sampai tahun 2024 itu yang di bawah Kementerian Keuangan ya, itu ada 4. Jadi ada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Mas Alif, mohon info ini share screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia, dan di dalam perkembangannya ini ada 2 tambahan Asosiasi Konsultan Pajak, itu ada Perkopi sama P2KPI. Itu. Jadi ada 4 asosiasi konsultan pajak. Kemudian saya lanjutkan di paparan pagi ini. Nah, kalau nanti mengikuti kelas pelatihan itu jadi brevet AKP 2I ini wajib diikuti oleh seluruh peserta yang terverifikasi. Jadi minimum kehadirannya itu adalah 80%. Sementara ini medianya menggunakan Zoom meeting, tapi ada beberapa nanti yang mungkin secara praktek itu perlu kita sesuaikan. Misalnya prakteknya kalau diperlukan secara offline ya enggak ada masalah, atau semuanya full offline juga enggak ada masalah. Ini nanti tergantung kesepakatan dengan lembaga kerjasama. Dan pasti di situ peserta wajib saling menghormati satu sama lain, tidak membuat gaduh dalam menjalankan pelatihan, tertib, penuh tanggung jawab, dan mengikuti semua ujian dalam pelaksanaan pelatihan sampai berakhirnya jadwal yang telah ditentukan. Nanti saya share ini ya kurikulumnya. Nah, kemudian jadwal itu pasti disepakati bersama. Kemudian nanti ada mekanisme ujian 1, ujian 2, kemudian di kami di AKP 2I itu ini yang mungkin berat dibandingkan yang lain, tapi kami pastikan setelah selesai mengikuti pendidikan pelatihan ini bahwa yang bersangkutan itu kompeten di bidangnya. Jadi kompeten di bidang perpajakan. Nah, nilai kelulusan pada ambang batas 80 ini ditetapkan mulai tahun 2020. Tadinya 75. Kita naikkan 5 poin, jadi nilai ambang batas kelulusannya untuk pendidikan perpajakan ini 80. Pasti selalu muncul pertanyaan, Bu, bagaimana jika peserta itu belum memenuhi nilai yang dipersyaratkan? Maka di situ diwajibkan mengikuti pertemuan tambahan terlebih dahulu. Jadi nanti akan kami sediakan pertemuan tambahan itu sifatnya mengulang atau pengayaan. Kemudian peserta wajib mengikuti ujian yang ketiga. Ujian yang ketiga ini ujian perbaikan. Jadi kami karena tanggung jawab kami ke publik, jadi kami menuntut untuk peserta yang mengikuti pelatihan ini memang benar-benar kompeten di bidangnya setelah selesai pelatihan itu dilaksanakan. Tolak ukurnya apa? Pasti dari nilai.
tolak ukurnya. Salah satunya dari nilai, itu pasti. Bagaimana mekanisme penilaiannya? Mekanisme penilaiannya ada di kami. Ujiannya yang menyelesaikan adalah peserta. Kita base-nya adalah ujian USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Ujian sertifikasi konsultan pajak itu adalah ujian negara untuk konsultan pajak. Itu. Jadi mengacunya ke ujian negara. Kebetulan AKP 2 ini kan juga panitia ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, kemudian saya lanjutkan terlebih dahulu, hak dan kewajibannya apa? Nah, nanti seluruh peserta ini berhak mendapatkan materi sesuai dengan silabus yang diberikan, pasti. Kemudian peserta berhak melakukan diskusi dengan pengajar yang telah ditetapkan, yang memandu jalannya pelatihan pada setiap materi. Nah, kebetulan pengajar kami ini adalah pengajar pilihan. Jadi kita ada 3 komposisi. Komposisinya yang pertama dari praktisi dari Direktorat Jenderal Pajak yang sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian ada praktisi konsultan pajak yang certified. Ini biasanya yang kita masukkan adalah yang jam terbangnya sudah banyak. Kemudian yang ketiga itu ada akademisi. Akademisi pun masih kita pilih yang sertifikasi di bidang perpajakan. Seperti itu. Kemudian ini yang kami bekali, peserta nanti berhak mendapatkan sertifikat brevet apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratannya apa? Berarti tadi semua materi yang diujikan itu nilainya harus 80 baru bisa dinyatakan lulus. Kemudian minimum kehadirannya adalah 80%. Minimum kehadiran. Nah, kemudian peserta berhak mendapatkan materi-materi selama proses pelatihan termasuk modul dan supporting modul. Nah, ini nanti yang akan saya perlihatkan. Kami membekali modul hard dan file-file supporting modul yang di situ bisa diakses selama menjadi peserta pelatihan. Nah, biasanya kita juga memberikan fasilitas ini kepada kampus atau mitra kerjasama, hak akses untuk update peraturan, materi-materi terbaru yang sudah diupdate kita upload semua di situ. Nah, biasanya dipakai oleh Bapak Ibu dosen sebagai referensi dalam mengajar, kemudian dalam melakukan penelitian, kemudian juga dipakai oleh adik-adik yang sedang menyelesaikan skripsi, mungkin juga menyelesaikan tesis atau disertasi. Karena di situ kami juga upload beberapa jurnal di bidang perpajakan, kemudian ada modul pelatihan, ada international text dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan semua. Nah, kemudian peserta berhak memperoleh keanggotaan Pratama AKP 2I selama 1 tahun pertama secara gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, benefitnya apa? Kalau ada misalnya persatuan pengusaha, mitra pengusaha di situ, saya selalu memberikan fasilitas konsultasi gratis selama kelas pelatihan. Jadi karena yang kita plot itu adalah tenaga yang certified di bidangnya, biasanya kalau ada case perusahaan yang sedang dihadapi itu saya minta dibawa aja dikonsultasikan di kelas pelatihan. Karena kalau konsultasi selama kelas pelatihan itu kita gratiskan, free. Baik itu yang ikut owner, baik itu yang ikut persatuan pengusaha, baik itu mungkin yang ikut praktisi, itu kita gratiskan. Namun kalau di luar kelas pelatihan, biasanya sudah masuk ke masing-masing konsultan. Biasanya kalau ada yang minta bantuan itu ke kami selalu mengarahkan ke konsultan yang terdekat, maksudnya yang ada di daerah itu. Seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, kemudian peserta itu berkewajiban memenuhi segala administrasi yang dipersyaratkan. Pasti ya, ini ada administrasi keuangan dan non-keuangan. Kemudian peserta berkewajiban menjunjung tinggi dan menerapkan kode etik yang berlaku. Tentu saja di sini kode etiknya mengacu pada kode etik konsultan pajak. Dan peserta berkewajiban mematuhi segala tata tertib yang berlaku di AKP 2I. Ini penjelasan mengenai brevet pajak. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah,
di AKP 2I ini karena sertifikasi brevetnya itu bebannya sangat berat. Ini memang saya akui bebannya di kami itu berat. Menjalaninya mungkin butuh effort yang luar biasa. Tapi itu bentuk tanggung jawab kami ke publik bahwa apa yang kita hasilkan itu ya memang kompeten di bidang perpajakan. Jadi ada asosiasi atau lembaga sertifikasi kompetensi yang di situ mau menerbitkan sertifikasi kompetensi yang bernama CTT atau Certified Tech Technician. Jadi CTT itu merupakan gelar kompetensi yang dapat ditulis di belakang nama. Jadi kalau kita di dunia pendidikan itu kan ada gelar akademik, ada gelar kompetensi. Nah, seperti saya contohkan Bu Leli itu aja, enggak usah jauh-jauh biar enggak mencontohkan yang lain. Bu Leli itu ada gelar akademiknya apa? Ada SE, Sarjana Ekonomi. Kemudian ada gelar kompetensinya apa? Ada CPA, CPA. Ada CA, itu yang dinamakan gelar kompetensi. Nah, sama dengan ini, jadi di kami karena kurikulum kami itu dipandang sudah layak oleh ATPI, Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia, di mana Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia di situ mau menerbitkan sertifikasi kompetensi yang tidak perlu ujian lagi. Jadi ujiannya menggunakan ujian brevet pajak AKP 2I. Nah, selalu timbul pertanyaan gini, Bu, terus penilaiannya bagaimana? Penilaiannya adalah penilaian portofolio. Seperti itu. Jadi CTT itu diperuntukkan bagi peserta yang telah lulus brevet AB terpadu, dan CTT itu merupakan gelar kompetensi, dan asosiasi yang menerbitkan adalah Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia. Nah, biasanya banyak yang mengambil ini itu karena masyarakat umum itu kan kalau melihat sertifikasi atau ada gelar kompetensi di belakang nama, itu kan sudah tidak diragukan lagi. Oh, yang bersangkutan ini ternyata sudah sertifikasi di bidang perpajakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang CPTT itu Certified Professional Tax Technician, ini untuk yang sudah lulus brevet C. Brevet C itu yang saya sebutkan tadi, International Tax. Ini juga sama, PTT itu juga gelar kompetensi yang dapat ditulis di belakang nama. Asosiasinya juga sama, Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia. Nah, di Indonesia ini sebenarnya gap-nya itu terlalu jauh ya. Terlalu jauhnya gini, saya jelaskan. Ujian negara itu kan ujian sertifikasi konsultan pajak. Padahal mahasiswa, kemudian mungkin lulusan SMK yang mungkin nanti juga bisa mendaftar di STI Nganjuk, atau masyarakat luas, karena kebutuhan perpajakan ini kan sekarang kan tidak hanya oleh praktisi perpajakan saja ya, tapi sudah dibutuhkan oleh masyarakat luas. Masyarakat luas itu paling enggak dia sadar akan perpajakan atau wajib pajak untuk dirinya sendiri aja. Nah, itu kan juga butuh kemampuan di bidang perpajakan untuk dirinya sendiri aja. Berarti kan kalau untuk dirinya sendiri paling enggak kan PPH orang pribadi. Orang pribadinya itu kan harus diselesaikan sendiri-sendiri. Nah, itu paling enggak kan memahami juga masalah perpajakan itu. Nah, masyarakat luas ini kalau kita lihat ini kan karena ada gap yang terlalu jauh. Terlalu jauhnya itu gini. Jadi ujian negara itu kan ujian sertifikasi konsultan pajak. Namun di situ kan tidak semua orang itu mau berprofesi sebagai konsultan pajak. Tidak semua mahasiswa yang dihasilkan oleh STI Nganjuk itu akan berprofesi sebagai konsultan pajak yang berizin. Nah, maka di situ hadirlah ATPI yang dulu ketika pembentukan itu kementeriannya masih Kementerian Pendidikan, Kemristek Dikti dulu itu. Sekarang kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan kembali lagi. Nah, seperti itu. Nah, di situ menerbitkan sertifikasi kompetensi yang bisa mengisi rentang yang terlalu jauh. Nanti bisa di browsing ya, kalau mencari itu ujian sertifikasinya yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan itu adalah ujian sertifikasi konsultan pajak. Padahal tidak semua mahasiswa atau alumni itu mampu untuk mengikuti itu. Secara pembiayaan itu mahal, juga sulit,
kemudian di sini ATPI mengisi kekosongan itu. Jadi ada sertifikasi kompetensi yang diperuntukkan pada level tersebut. Jadi level teknisi perpajakan itu. Kalau pendidikannya, pendidikan pelatihannya kan mungkin brevet bisa diikuti di banyak lembaga. Maksudnya ada tadi yang saya sebutkan kalau lembaga konsultan pajak di bawah Kementerian Keuangan ada 4. Salah satunya adalah AKP 2I. Itu. Nah, kemudian saya lanjutkan terlebih dahulu tata cara usulannya. Ini biasanya nanti setelah selesai pelatihan selesai itu ada admin kami yang nanti bisa memandu tata cara usulannya. Ini saya rasa nggak penting untuk disampaikan sekarang karena ini teknis banget. Intinya yang jelas kalau nilai ambang batasnya itu sudah memenuhi nilai 80, nanti bisa diterbitkan sertifikat Tech Technician untuk brevet AB dan yang C Certified Professional Tech Technician itu. Kemudian levelnya lebih atas lagi. Kalau sudah lulus ujian USKP A, B, dan C nanti bisa diterbitkan CTA Certified Tech Advisor seperti itu. Selain itu kalau di kelas kami ujian USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak itu kan pasti kalau sudah lulus kan teman-teman itu kan mengurus izin konsultan pajak dan juga gelar kompetensinya itu kan BKP atau bersertifikat konsultan pajak. Nah, kemudian ini tidak perlu dan yang terakhir post major ini yang nanti perlu kita sepakati bersama antara mahasiswa, mungkin juga beberapa industri yang akan bergabung di Setia Nganjuk kalau ada mungkin jaringan komunikasi atau lampu mati, kondisi luar biasa, atau hal-hal yang sifatnya force major ini akan kita carikan solusi yang terbaik dengan meminimalisasi kerugian semua pihak dan pasti dikomunikasikan secara bersama dan menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini otomatis slogan kami ya, enjoy online training and be tech expert, ini yang selalu saya tekankan ke peserta, kenapa kok harus menjadi ahli di bidang perpajakan, paling enggak nanti bisa untuk dirinya sendiri aja itu sudah tidak ada kendala. Kemudian AKP 2I ini mitra terpercaya dari DJP. Nah, ini mungkin paparan brevetnya, ini saya stop share dulu, saya tunjukkan beberapa materi. Ini kita mulai dari materi ya, materi kami nanti yang fasilitas yang bisa diakses oleh peserta pelatihan. Sebentar saya bukakan dulu. Nah, ini akses nanti yang akan didapatkan oleh peserta. Jadi kami berlangganan Google Drive ya. Di perpajakan, di AKP 2I, pelatihan perpajakannya AKP 2I, ini banyak sekali manfaat yang diperoleh. Ini database kami, materi kami. Kita buka referensi dulu aja, contoh referensi dulu aja. Di situ saya sediakan, Mas Alif bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Di situ saya sediakan juga internasional. Bentar. Saya ulang. Nah, ini di situ kami sediakan yang pertama internasional atau e-book internasional text. Ini kalau kita buka ya, kita buka itu banyak sekali koleksi buku perpajakan internasional. Kemudian kita buka satu-satu, ada yang nasional ini ya. Ini e-book perpajakan. Kemudian ada jurnal juga. Nah, kita buka salah satu materi aja. Misalnya PPN. Nanti materinya apa aja akan saya tunjukkan. PPN itu kita punya database dari tahun 2020 sampai 2023. Karena di ujian USKP itu kan database-nya kan ditarik mundur ya. Ujian itu ditarik mundur 5 tahun ke belakang.
Seperti itu. Jadi misalnya ini tahun 2023 baru bulan apa ya, ini bulan Mei itu sudah ada 4 kelas di kami. Jadi hampir setiap bulan kita itu buka kelas. Nah, di situ di masing-masing kelas ini kalau dibuka, misalnya ini tanggal 4 Maret ya. Tanggal 4 Maret ini ada materi, kemudian ada video pembelajarannya juga. Ini materi-materinya nanti bisa diakses. Kemudian ada video pembelajarannya juga. Ini video pembelajarannya kita sertakan. Jadi peserta-peserta kalau yang online training itu kalau ada terlambat mengikuti atau misalnya izin ke belakang 10 menit seperti itu masih bisa mengulang materi yang kami bahas. Jadi videonya kita berikan, kemudian update materinya itu juga kita berikan. Kemudian ini PPN kelas yang lainnya ini juga, nah materi kelas yang lainnya. Jadi antar kelas atau antar peserta itu sebenarnya punya materi, punya video pembelajaran sendiri, dan juga peserta bisa mengakses kelas yang lain. Maksudnya Bu, saya ingin melengkapi dong pengajarnya atas nama misalnya Pak Mauladi. Kebetulan Pak Mauladi ini kan juga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak. Ada Pak Misbah juga demikian. Nah, Bu pengen lihat dong materinya, itu bisa diakses di kami. Kami berikan hak aksesnya kepada seluruh peserta full apabila ingin mengakses ya selama menjadi peserta pelatihan itu. Nah, kemudian saya back dulu ya. Materi-materi yang diajarkan apa aja? Ada akuntansi perpajakan, ada aplikasi perpajakan, kemudian ada KUP, ada PPH, WPOP, PBB, PBHTB, dan BH Materai, pemeriksaan PPSP dan PP. Kemudian ini peraturan perpajakannya saya sediakan tersendiri, filenya ada banyak. Mulai file-file yang peraturan-peraturan yang terbaru maupun peraturan-peraturan yang masih berlaku itu sudah kita update semua di peraturan perpajakan, termasuk nanti kelas masing-masing itu juga akan menerima materi dan update peraturan terkini melalui grup, melalui WA grup, atau melalui email bahasan setelah kelas berakhir itu akan kita berikan semua. Ini materi yang ada di kami. Demikian juga untuk yang brevet C, sebentar ya, brevet C saya bukakan dulu. Brevet C itu international tax. Nah, ini juga demikian untuk brevet C juga KUP-nya KUP C. Pajaknya perpajakan internasional, ada transfer pricing, dan lain sebagainya. Ada tax planning, kemudian ada PPH badan, induk anak holding company ada di brevet C. Nah, peraturan perpajakannya juga demikian, juga saya juga menyertakan international journal reference. Nah, ini biasanya yang sangat sering di-download oleh adik-adik mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis, sedang menyelesaikan skripsi, mungkin kalau ada levelnya S3 juga menyelesaikan disertasi, silakan aja kita berikan fasilitasnya, sudah kita downloadkan. Nah, kemudian ini materi kami yang sifatnya supporting modul. Supporting modul itu berarti nanti ada modul pelatihan hard yang dikirimkan ke kampus untuk dibagikan ke peserta. Jadi ada modul hard, ada modul soft. Nah, biasanya yang soft file yang tadi, yang supporting itu yang sering dipakai oleh Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu mungkin peserta, baik itu owner, baik itu lembaga kerjasama atau seluruh mitra, karena di situ update peraturan sama materi terbaru ya, ada bahasan diskusi juga itu yang biasanya sering di-download oleh para peserta. Kemudian dijadikan oleh Bapak Ibu dosen referensi dalam mengajar, kemudian penelitian atau sosialisasi, biasanya seperti itu. Kalau sosialisasi biasanya ada yang kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, KPP setempat, kemudian dengan kami, itu sudah sering dilakukan. Kemudian saya tunjukkan juga kurikulumnya sekarang. Kurikulum yang harus diselesaikan di pelatihan brevet apa aja, saya bukakan dulu.
ini contoh kurikulum gabung jadi satu dengan jadwal ya. Kebetulan kelasnya baru selesai, kelas kerjasama dengan Universitas 11 Maret, juga join peserta umum, banyak yang dari Solo merapat ke UNS, Universitas 11 Maret. Nah, materi yang nanti akan kita selesaikan di brevet AB, karena kan pertama kan pasti brevet AB dulu ya. Brevet AB itu ada KUP, kemudian ada pajak penghasilan output, kemudian ada PPN dan PPNBM. Berikut submateri dan referensinya sudah kita sediakan semua di situ. Termasuk bahannya itu sudah kami sediakan semua. Kemudian ada PBB, BPATB, dan BEA Materai. Kemudian ada PPH, WPOP. Baru di sini ujian 1. Nah, ujian 1 ini yang kami maksudkan adalah masing-masing materi uji KUP, PPH Output, PPN dan PPNBM, PPH WPOP, PBB, BPATB, dan BEA Materai. Jadi ada berapa? 5 materi uji, ini masing-masing nilainya minimum untuk bisa lulus itu harus 80. Itu. Nah, kemudian lanjut setelah ujian 1, materi akuntansi pajak dan kode etik profesi di bidang perpajakan, pajak penghasilan badan, pemeriksaan PPSP dan PP, kemudian ada aplikasi perpajakan. Nah, aplikasi perpajakan ini sebenarnya suplemen. Suplemen itu sifatnya tidak wajib diujikan ya, tidak diujikan, namun wajib untuk diikuti. Kenapa demikian? Karena aplikasi perpajakan ini yang sekarang itu justru lebih banyak digunakan. Ada e-form, ada e-faktur, ada e-bupot. Nah, seperti itu. Kalau yang dulu itu sebelum ada ini semua kan dulu kan pelaporan kan manual. Sekarang kan pelaporan manual kan mulai ditinggalkan. Meskipun masih tetap bisa diterima. Tetapi untuk lebih praktis, karena kita sudah eranya digital, ini pasti sangat dibutuhkan. Dan di dalam prakteknya ini luar biasa, pasti menggunakan ini. Nanti pengajar kami itu sudah mendesain sedemikian rupa untuk permasalahan ini, dan ini tidak bisa diujikan karena itu. Kalau dulu Direktorat Jenderal Pajak itu masih menyediakan dummy, sekarang sudah tidak. Jadi di situ NPWP yang disediakan itu adalah NPWP yang harus dimasukkan itu adalah NPWP asli, jadi tidak bisa diujikan seperti itu. Kami meyakini bahwa masing-masing kalau mau diujikan apakah akan memasukkan NPWP-nya masing-masing kan juga tidak mungkin. Nah, tapi prakteknya itu wajib diikuti oleh semuanya. Itu. Kemudian diselenggarakanlah ujian 2, materinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, aplikasi perpajakan ini pengecualian, kalau pengecualian berarti kan tidak perlu. Otomatis yang harus diselesaikan hanya 3. Nah, di ujian 2 nilainya juga demikian. Nilai yang harus dikumpulkan poinnya itu minimal 80 untuk bisa dinyatakan lulus. Jadi akuntansi pajak dan kode etik profesi harus dapat 80, kemudian PPH badan harus dapat 80, pemeriksaan PPSP dan PP harus dapat 80 untuk bisa dinyatakan lulus. Kemudian lanjut lagi, setelah itu baru diumumkan, baru direkapitulasi hasil ujian 1 dan 2. Ini yang saya katakan kita itu base-nya ujian USKP, ujian negara ya. Ujian USKP. Makanya mungkin bebannya agak berat, tapi kami bisa meyakini bahwa alumni kami itu kompeten di bidang perpajakan, yang pegang sertifikat brevet, karena prosesnya begitu luar biasa dan berat. Kemudian setelah itu, kalau ada yang belum lulus di ini ya pengumuman hasil ujian 1, kita masih memberikan pertemuan tambahan. Jadi pertemuan tambahan ini pertemuan materi-materi yang belum lulus, misalnya. Kebanyakan yang menjadi permasalahan dari peserta itu materi PPN sama PPH badan. Enggak tahu ini
ujian 3, ujian perbaikan bagi yang belum lulus ujian 1, 2. Nah, biasanya di ujian 3 ini bebannya ringan, sudah agak ringan. Kenapa kok ringan? Karena kan materinya kan sudah berkurang. Misalnya yang belum lulus hanya materi PPN dan PPH Badan, berarti yang diulang hanya PPN dan PPH Badan aja. Seperti itu. Kemudian muncul lagi pertanyaan, Bu Leli, nanti kalau tetap nggak lulus gimana ya setelah ujian 3? Mahasiswanya ini mau dikemanakan ya kalau ada yang belum lulus juga? Jangan khawatir. Kami kelas kerjasamanya banyak sekali, biasanya akan kita ikutkan di kelas yang lain. Kelas yang lain itu berarti mungkin di kampus lain, yang di situ juga sedang berjalan brevet AB, kemudian sedang melaksanakan ujian, atau kelas rutin bulanan kita yang biasanya kita buka. Itu. Jadi kita ikutkan lagi ujian di situ. Pengayaan atau tambahan materi juga. Mohon maaf, untuk peserta mungkin Bu Leli ada terkendala jaringan. Baik, mungkin kami buka untuk tanya jawab. Tanya jawab kita bagi per sesi. Untuk sesinya 3 pertanyaan. Monggo untuk hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan. Mas Alif, saya ke live ya barusan? Ya betul. Enggak. Oh jaringannya iya. mungkin. Iya, oke. Ini sudah masuk lagi. Saya lanjut. Lanjutkan. Oh iya, oke, Silakan. baik. Untuk contoh sertifikatnya ini ya, kebetulan kita baru selesai kelas dengan UNS. Ini contoh sertifikatnya. Jadi materi-materinya adalah ini, ada 10 materi yang nanti nilainya minimum harus 80. Ada KUP, ada PPH Potput, PPN, PPNBM, BBB, BBHTB, dan BH Materai, PPH WPOP, akuntansi perpajakan, kode etik profesi, PPH Badan, ada pemeriksaan PPSP dan PP, kemudian ada aplikasi perpajakan. Nah, ini semua materi yang diujikan dan minimum nilai kelulusannya adalah 80. Itu. Nah, ini sertifikat yang kami terbitkan. Kalau kita kerjasama dengan lembaga kerjasama berarti ada 2 logo, co-branding ya namanya. Di situ ada logonya UNS, dan ini kebetulan baru akan diterbitkan besok tanggal 6 Mei, baru naik cetak. Kemudian jumlah SKP-nya 120, kalau dikonversi itu sekitar 120 jam, itu belum termasuk ini ya, belum termasuk pertemuan-pertemuan tambahan. Seperti itu. Kalau mau dihitung itu sebenarnya lebih, tapi kita memberikan minimal yang dicantumkan itu 120 yang diikuti oleh peserta. Nah, mungkin itu paparan dari Bu Leli. Oh ya, satu hal seperti ini yang selalu saya tekankan ke peserta. Kenapa sih harus paham di bidang perpajakan? Itu karena kebutuhan industri itu luar biasa. Dan industri juga akan trust kepada karyawan yang pegang sertifikasi. Demikian juga ke kita, diri pribadi, paling enggak sudah tidak merepotkan orang lain atau meminta jasa atau bantuan orang lain untuk menyelesaikan perpajakan kita. Dan di situ impact-nya apa? Impact-nya kan pasti kepatuhan perpajakannya juga akan meningkat. Kemudian sadar pajaknya ini juga akan lebih baik atau lebih meningkat lah kalau trennya ya. Trennya itu seperti itu. Nah, harapannya nanti ketika di Setie Nganjuk itu buka kelas pelatihan perpajakan, masyarakat sekitar itu bisa merespon positif. Merespon positifnya itu mungkin bisa memanfaatkan alumninya, kemudian ikut bergabung di dalamnya, atau SMK-SMK yang mungkin kerjasama itu juga bisa gabung di situ, karena di dalam perkembangannya sekarang itu kami tidak membatasi dari jurusan manapun, baik itu non akuntansi atau non ekonomi, itu semuanya bisa.
saya contohkan gini, jurusan hukum itu juga memerlukan sertifikat brevet untuk bisa mengurus kuasa hukum pajak di pengadilan pajak. Salah satu persyaratannya itu untuk jurusan hukum itu juga sertifikat brevet pajak itu. Kemudian untuk dunia industri itu kan juga pasti ada respon positif yang diminta dari karyawan, berarti kan di situ kan butuh karyawan yang kompeten di bidangnya. Nanti bisa tinggal kirim aja kebutuhan tenaga kerja ke Setie Nganjuk. Oh, berarti Setie Nganjuk ini sudah punya praktisi perpajakan. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari Divisi PPL, sertifikasi dan uji kompetensi. Untuk paparan materinya saya akhiri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mas Ali selaku MC atau moderator. Silahkan Mas Ali. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli menghormati SIMSAK, SIA, CBE, HABD atas pemaparan materinya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Kedua pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibagi per sesi. Per sesi dibagi 3 pertanyaan. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Bisa memanfaatkan fitur kolom chat ataupun raise hand. Monggo. Baik, di kolom komentar ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Kurnia. Mohon izin saya sampaikan untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Denny Isnuwardani, mahasiswa Prodi Manajemen Setie Nganjuk. Untuk pertanyaan yaitu, bagaimana cara masyarakat mengetahui atau memantau penggunaan uang pajak sudah benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, karena takutnya uang pajak bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini nggak dijadikan 3 dulu ya, Mas Alim. Jadi satu aja ya. Ini untuk memancing aja ini. Terkait itu pertanyaan itu, terima kasih sama Mbak Bu Denny Isnu yang sudah, Ibu atau Mbak ini yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Pertanyaannya singkat, bagaimana cara masyarakat mengetahui atau memantau penggunaan uang pajak sudah benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, karena takutnya uang pajak bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu, dan mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Jawabannya begini Mbak Denny. Kita kembali kepada apa itu APBN tadi. Jadi di APBN itu ada yang namanya penerimaan negara, ada yang namanya belanja negara. Kalau pajak itu berarti masuknya ke penerimaan negara. Sementara untuk penggunaan uang pajak itu ada di belanja negara. Jadi untuk memantau penggunaan uang pajak yang benar itu bisa dilihat di bagaimana APBN itu diawasi. Ada aplikasi yang menarik, Bapak Ibu pengunjung peserta yang ada dalam museum ini. Bapak bisa akses ke http://kementu.go.id strip alokasi pajaknya. Nah, ini saya masukkan ke kolom chat ya, linknya saya masukkan ke kolom chat. Nah, itu coba monggo dibuka di situ. Di situ adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengetahui alokasi belanja negaranya berapa. Ini kita coba, saya sudah coba ini ya, saya coba untuk dilihatkan. Nah, ini
ada aplikasi di Kementerian Keuangan yang namanya alokasi pajakmu itu pajak Anda ini maksudnya. Ini berdasarkan penggunaan uang pajak kita tahun APBN 2021. Jadi kalau misalnya kita ini simulasi saja, tadi kan belanja negara itu sebesar 3.106,4 triliun ya. Nah, ini kita buat seperti ini saja. Maka dari alokasi seperti ini kita hitung di sini berarti ada 594 triliun yang dipergunakan untuk pelayanan umum. Terus kemudian untuk pertahanan ada 155 triliun. Terus kemudian ketertiban keamanan ada 188 triliun. Terus untuk ekonomi ada 578. Untuk perlindungan lingkungan hidup ada 19 triliun, perumahan dan fasilitas umum ada 38, kesehatan ada 126, pariwisata ada 6 triliun, agama ada 13 triliun, pendidikan ada 198 triliun, dan perlindungan sosial ada 294. Jadi kalau misalnya kita mau memantau penggunaan pajak kita ya ini, kita bisa lihat dari sini. Jadi apakah dengan uang sebesar itu apakah sudah ada perbaikan dari setiap ini. Nah, dari sini juga ada alokasi kontribusi ke belanja daerah ya, yang artinya jadi APBN itu kan banyak yang dimasukkan ke sebagai APBD nantinya, jadi DAU. Nah, di sini ada DAU-nya ada 441 triliun, dana bagi hasilnya ada 115 triliun, dana alokasi khusus fisik ada 74 triliun, dana alokasi khusus non fisik ada 148, dana keistimewaan DIY ada 1 triliun, dana otonomi khusus ini untuk Papua ada 23 triliun, terus kemudian dana insentif ke daerah ada 15 triliun, sementara daerah desa ada 81 triliun. Nah, bagaimana ini dibelanjakan itu bisa kita lihat bagaimana pertanggungjawaban anggaran dari pengguna anggaran masing-masing, dari penggunaan anggaran dari pelaksanaan anggaran ini. Nah, kembali lagi kepada tugas kita sebagai DJP, kita memang dari Direktorat Jenderal Pajak kita berada pada sisi penerimaan, bukan pada sisi pembelanjaan. Jadi kalau misalnya pembelanjaan bisa dilihat pada bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah yang melaksanakan anggaran itu. Walaupun DJP juga sebenarnya melaksanakan anggaran, tapi untuk operasional DJP sendiri, tapi bukan untuk yang lain. Jadi seperti itu Mbak Deni. Jadi memang kita harus mengetahui benar bagaimana APBN itu dibentuk, di mana di situ ada pendapatan dan di mana di situ ada pembelanjaan. Kalau bagaimana uang pajak itu digunakan, maka dilihatnya dari pembelanjaannya, seperti itu. Dan itu sangat politis, jadi sebaiknya kalau saya mau berkomentar di sini lebih bagus kita tanya kepada orang yang lebih kompeten terkait itu. Terima kasih Mbak Deni atas pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurnia atas jawaban dari pertanyaan Mbak Deni Isnuwardani. Monggo untuk hadirin yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jika malu untuk raise hand atau secara langsung bisa bertanya lewat kolom chat Zoom meeting. Interupsi. Baik. Silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Nama saya Pak Mujiono, dosen STI. Akan menyampaikan pertanyaan yang pertama kepada Bapak Triwibawa ya. Yang pertama adalah pertanyaan pertama adalah apakah ada sanksinya apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT-nya dan tidak membayar pajak? Apakah juga ada sanksi pidananya? Kemudian yang kedua, kalau kita ikuti statistik bahwa tax ratio di Indonesia ini relatif rendah dibanding negara tangganya seperti
Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, ataupun juga Malaysia. Ini apa sebabnya? Kemudian pertanyaan untuk Ibu Leli ya. Ini barangkali Ibu Leli sebagai pelaksana pelatihan sudah melakukan pengkajian seberapa tingkat kejenuhan dari penggunaan daripada tenaga perpajakan yang bersertifikasi ini. Artinya apakah memang lapangan pekerjaan untuk tenaga perpajakan bersertifikasi ini masih sangat menjanjikan. Kemudian yang kedua tadi, kalau tidak lulus, ya itu akan dibayarkan sampai lulus dengan dititipkan pada lembaga kursus lain ataupun juga secara reguler. Apakah dalam hal ini juga peserta ini harus nambah biaya kursus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mujiono atas pertanyaannya. Mungkin saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama kepada Pak Kurnia Triwibawa. Pertanyaannya yaitu apakah ada sanksi apabila wajib pajak tidak membayar pajak dan apakah ada untuk sanksi pidananya. Yang kemudian, mengapa tax ratio di Indonesia itu rendah dibandingkan dengan negara tetangga? Monggo Pak Kurnia, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Mujiono. Terkait sanksi, Bapak, untuk sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, memang terdapat sanksi apabila ada seseorang yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Berupa sanksi itu adalah proses sanksi denda ya, sanksi administratif yang besarnya adalah kalau misalnya SPT tahunan untuk OP itu apabila terlambat dikenakan sanksi denda sebesar 100.000. Nah, tapi sanksi itu pun harus ditetapkan dulu lewat STP dulu. Jadi artinya harus ditetapkan dulu ada sanksinya baru kemudian bisa dikenakan sanksi. Selama belum di STP maka belum bisa dikenakan, belum dianggap dikenakan sanksi. Seperti itu. Memang ada sanksinya, tapi kebanyakan adalah sanksinya adalah sanksi administratif. Untuk sanksi pidana sendiri, salah satu tindak pidana perpajakan adalah tidak melaporkan SPT tahunan dengan benar, dengan sengaja tidak melaporkan SPT tahunan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini merupakan salah satu bentuk pidana pajak ya, salah satu pajak itu tidak melaporkan SPT tahunan SPT dengan benar. Artinya dia melakukan penyembunyian segala macam, terus kemudian sebenarnya ada sesuatu yang seharusnya dilaporkan tidak dilaporkan, dan itu bisa dianggap sebagai salah satu tindak pidana apabila itu dilaksanakan dengan sengaja seperti itu. Untuk tindak pidana perpajakan sendiri banyak ya, salah satunya adalah sudah melakukan pemotongan atau pemungutan terhadap PPN tapi tidak disetorkan, itu juga merupakan salah satu tindak pidana perpajakan ya. Dan itu untuk tindak pidana perpajakan sendiri itu disidik atau diselesaikan oleh penyidik khusus, oleh penyidik PPNS pajak ya. Jadi artinya hanya penyidik pajak yang boleh melakukan tindak pidana, yang boleh melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Tapi walaupun dengan seperti itu kita tetap berkoordinasi dengan penyidik umum yaitu kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi benar memang Pak, terkait itu memang ada sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan KUP. Terus kemudian terkait kenapa kok tax ratio di Indonesia itu masih rendah, kalau dari analisis pribadi, ini hanya pribadi ya Pak ya, memang
pajak itu adalah sesuatu yang sebenarnya baru bagi Indonesia. Walaupun sudah dari tahun 40-an kita punya jabatan pajak, tapi baru-baru ini saja kita mengefektifkan Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan baru-baru tahun 90-an, tahun 80-an, 90-an baru kemudian kita baru bisa untuk mengefektifkan, artinya memaksimalkan kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak. Karena perlu diketahui juga bahwa kita punya sejarah yang panjang ya di Indonesia ini terkait pendapatan negara. Itu kita punya sejarah yang panjang. Dari tahun 50 kita masih, tahun 45 kita merdeka, masih belum ada, ya kita masih banyak ini sama politik lah, masih banyak gangguan keamanan, masih segala macam, jadi belum fokus ke bagaimana membangun negara itu sampai tahun 60-an. Terus kemudian tahun 70-an ada booming harga minyak yang menyebabkan APBN terbanyak waktu itu dari pendapatan negara dari minyak. Jadi ibaratnya pajak itu agak lebih banyak dari minyak lah daripada dari. Nah, setelah industrialisasi, setelah Indonesia berkembang terus, kemudian ya banyak yang terjadi di Indonesia, maka baru ini saja kita mengefektifkan penerimaan negara dari pajak. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang Indonesia yang belum sadar terkait pajak itu, karena memang dulunya nggak pernah tahu bahwa negara itu, bagaimana sih negara itu berkembang APBN-nya. Kalau waktu zaman minyak kita banyak, Pak, APBN kebanyakan dari penerimaan minyak. Penerimaan minyak itu banyak sekali yang dapatkan dari situ. Kita mengandalkan APBN, mengandalkan dari penerimaan minyak. Nah, ya minyak bumi ya Pak ya. Tahun 70-an, tahun 70 sekian itu kan booming sebelum. Nah, itu akibatnya memang kita kurang teredukasi Pak terkait perpajakan ini. Dan orang-orang juga masih teredukasi yang sampai sekarang Pak. Sampai sekarang kita masih belum teredukasi dengan benar. Jadi artinya bagaimana orang itu membayar pajak, bagaimana uang pajak itu dibayar, bahkan banyak yang tidak tahu di Indonesia ini. Banyak yang tidak tahu lah terkait. Karena dan terus kemudian bagaimana cara menghitungnya segala macam. Sebelum tahun 83 memang kan pajak masih official assessment. Jadi yang menentukan jumlah pajak adalah yang menentukan besaran pajak adalah dari petugas pajak waktu itu ya, sebelum tahun 83. Tapi setelah reformasi tahun 83 kan kita ke self assessment, di mana wajib pajak menghitung, melaporkan, menghitung dan membayarkan pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sesuai dengan keadaan aslinya dan dihitung sendiri. Artinya kewajiban perpajakan itu kan sebenarnya gampang, yaitu mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan. Nah, itu dilaksanakan sendiri. Jadi artinya si wajib pajak itu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, terus kemudian menghitung pajaknya sendiri, membayarkan pajaknya sendiri, kemudian melaporkan pajaknya sendiri. Nah, itu yang masih belum banyak Pak yang kita ketahui, yang diketahui oleh orang. Jadi masih banyak orang yang masih sebenarnya, saya beritahu di praktek ya, itu masih banyak yang, Pak, sebenarnya pajak saya itu berapa sih? Seperti itu. Pak, saya sebenarnya pajak saya itu berapa? Itu masih banyak sekali. Biar Bapak aja tentukan deh. Nah, itu banyak sekali, masih banyak yang seperti itu. Sebenarnya itu kan tidak benar ya Pak ya. Nah, terus kemudian kurangnya itulah yang menyebabkan tax ratio kita juga kurang bagus ya. Selain itu juga memang banyak hal, selain karena memang kurangnya kesadaran, terus kemudian data juga kita masih datanya data di negara ini kan belum terpadu ya Pak. Jadi kita juga belum bisa melakukan pengawasan dengan optimal. Tapi insya Allah saat ini
Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan reformasi sampai insya Allah tahun 2024 kita sudah mulai ke tahap implementasi. Semoga ke depannya Direktorat Jenderal Pajak lebih bagus sehingga dalam pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak lebih baik daripada sekarang. Mungkin itu saja Pak Mujiono. Terima kasih sekali Pak atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Kurnia atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Pak Mujiono, yang kedua ditujukan kepada Bu Leli. Pertanyaan pertama, seberapa tingkat kejenuhan tenaga perpajakan yang bersertifikat ini? Apakah masih ada banyak peluang terkait profesi ini? Yang kedua, apabila peserta sertifikasi tidak lulus akan dititipkan ke lembaga lain, dan apakah ada penambahan biaya lagi? Untuk Ibu Leli, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Alif. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, seberapa tingkat kejenuhan tenaga perpajakan ya? Gini Pak Mujiono, di kami di Asosiasi Konsultan Pajak itu kan tergabung, kita kan seluruh Indonesia ya. Kita ada berbagai kantor cabang, kemudian ada berbagai pengurus daerah, ada pengurus cabang juga di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Nah, kebutuhan tenaga atau praktisi perpajakan itu sangat banyak. Sangat banyaknya itu gini, saya sampaikan gini. Ini justru impact yang luar biasa dari APBN yang telah ditetapkan. Jadi 70% APBN itu kan dari sektor pajak. Otomatis di situ dampaknya itu praktisi perpajakan itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan praktisi perpajakannya Pak, dalam hal ini bukan hanya konsultan pajak saja, tetapi perusahaan-perusahaan yang memerlukan jasa praktisi perpajakan itu sudah bisa meng-hire sendiri melalui alumni-alumni yang sertifikasi di bidang perpajakan. Juga demikian, banyak industri-industri itu yang mengirimkan tenaga kerjanya itu untuk sertifikasi di kami. Banyak sekali, karena kebutuhan itu. Dan itu sampai sekarang, itu kadang kita untuk memenuhi, kan gini, biasanya klien-klien yang sudah masuk di teman-teman konsultan pajak, itu kan minta praktisi perpajakan. Ada enggak sih ini yang alumni yang sudah magang? Ada enggak sih ini alumni yang sudah ikut sertifikasi? Itu teman-teman itu sampai kewalahan menjawab. Kewalahannya karena kurang bisa menyediakan. Dan masih kurang. Kenapa? Makanya kok jasa konsultan pajak itu laku, karena untuk menjadi karyawan aja belum bisa dipenuhi oleh dunia pendidikan. Seperti itu. Nah, mungkin bisa diterima ya, Pak Mujiono? Bisa. Iya. Nah, kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan yang kedua, apakah dikenakan biaya lagi nanti kalau nggak lulus-lulus? Nah, ini gini, kami tidak pernah menitipkan ke lembaga kerjasama lain, tapi kami mengalihkan ke kelas kami yang lain supaya bisa, supaya bisa mengikuti kembali materi, dan itu tidak dikenakan biaya lagi. Jadi sekali pembayaran. Intinya gini, kami menuntut mereka itu harus kompeten di bidang perpajakan dengan dibuktikan nilai kelulusan itu adalah 80. Entah itu peserta itu harus mengalami 5 kali ujian, mengalami 6 kali ujian, pokoknya yang kita minta itu sertifikat bisa diterbitkan asalkan nilainya sudah terpenuhi. Itu. Lah, prosesnya itu kan minimal kan 2 kali ujian lulus, minimal itu. Minimal. Nah, kan belum tentu 2 kali ujian itu lulus mereka. Ya, ada yang sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali. Yang penting kita menuntut di situ. Untuk pembayarannya itu sekali pembayaran aja. Karena kan tanggung jawab kami kalau mereka sudah ada niatan untuk mengikuti pendidikan ini karena memang berat, itu ya sekali pembayaran, kalau bisa mereka itu lulus. Entah itu di situ prosesnya yang saya katakan tadi, harus 5 kali ujian, harus digabungkan dengan kampus lain atau kelas lain karena belum lulus. Itu yang sering kejadian seperti itu, Pak Mujiono.
Oke, baik. Nama publik ndelok. Ndelok. Tapi ndelok kabeh yang ndelok. Kate barang jenis setia. Baik, terima kasih Bu Leli untuk pertanyaannya. Ya. Mungkin dari hadirin sekalian ada pertanyaan lagi, monggo saya persilakan. Jika malu bertanya pada Raisen, bisa pertanyaannya disampaikan di kolom chat. Baik, mungkin saya sendiri yang bertanya. Yang pertama saya tujukan ke Pak Kurnia, mohon izin Pak Kurnia, untuk bertanya tentang peraturan pajak kan selalu diperbarui. Nah, untuk saat ini undang-undang perpajakan apa yang berlaku? Yang kedua, saya tujukan ke Bu Leli terkait pelaksanaan brevet itu dilaksanakan berapa pertemuan gitu untuk brevet pajak AB terpadu itu. Terima kasih. Untuk Pak Kurnia bisa menjawab pertanyaan saya tadi terkait undang-undang perpajakan apa yang sekarang berlaku di Indonesia. Mengingat undang-undang perpajakan kan selalu up to date. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang terkait undang-undang apa yang berlaku di Indonesia, kita membagi undang-undang perpajakan itu jadi 3 ya, yaitu undang-undang KUP, undang-undang ketentuan umum perpajakan, terus kemudian undang-undang terkait pajak penghasilan, terus kemudian undang-undang terkait pajak pertambahan nilai, terus kemudian ada lagi undang-undang terkait PBB, pajak bumi dan bangunan, undang-undang tentang SITA. Itu adalah undang-undang yang ada di undang-undang perpajakan. Apabila memang berkenan, memang undang-undang itu ini sekali undang-undang perpajakan itu peraturan perundang-undangannya itu dinamis sekali, sangat-sangat dinamis. Untuk itu Bapak-bapak bisa download di Kementerian Keuangan di website Kementerian Keuangan, di mana di situ ada undang-undang perpajakan dalam satu naskah. Nah, itu adalah yang kita selalu melakukan update di situ. Jadi itu adalah undang-undang yang terakhir yang bisa kita download bersama. Tapi undang-undang terakhir adalah undang-undang terkait cipta kerja dan undang-undang terkait harmonisasi peraturan perpajakan. Tapi semuanya nanti akan ada di dalam undang-undang perpajakan dalam satu naskah itu, termasuk yang ada perubahan-perubahannya. Mungkin itu undang-undang yang berlaku. Jadi undang-undang itu kita hampir selalu berubah ya. Maksudnya ditambahi atau ada beberapa peraturan yang memang akan direlaksasi terus kemudian ditambahi dan segala macam. Nah, itu semua ada di undang-undang dalam undang-undang perpajakan dalam satu naskah yang bisa Bapak Ibu download di JDIH Kementerian Keuangan. Mungkin bisa Bapak peserta bisa mendownload di situ, dan itu adalah undang-undang yang terakhir. Apabila memang ada lagi apabila memang akan ada perubahan, maka bisa dilihat perkembangannya nanti dari pemberitaan yang dilaksanakan dilihat di pajak.go.id seperti itu. Atau bisa juga lewat ya, mungkin itu aja untuk dari kami. Soalnya itu kalau misalnya ada yang lain nanti mungkin memang ada beberapa situs yang menyediakan untuk peraturan updating peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kelihatannya itu nanti apabila saya sampaikan di sini soalnya berbayar, jadi mungkin enggak begitu enak kalau kita sampaikan di sini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Alif. Baik, terima kasih Pak Kurnia Triwibawa atas jawabannya.
pertanyaan selanjutnya untuk Bu Leli terkait pelaksanaan brevet itu dilaksanakan berapa pertemuan? Iya. Baik, Mas Alif, ini contoh jadwal untuk brevet AB itu ada sekitar 15 kali tatap muka full day, kalau full day ya. Tapi kalau half day itu kan berarti kan satu materi ini kan dipecah jadi 2. Itu kita 2 kali lipatnya. Kecuali untuk ujian ya. Berarti paling enggak kalau ini ada 15, berarti sekitar 28 lah. Kalau half day. Kalau full day itu sekitar 15 atau setara 120 SKP atau 120 jam. Itu. Ini untuk jadwalnya. Nanti jadwal terbaru akan kita kirimkan segera ke PIC untuk kelas yang dimulai tanggal 13 Mei. Itu. Itu Mas Alif. Baik, terima kasih Bu Leli. Untuk hadirin sekalian mungkin ada pertanyaan lagi sebelum acara ini kami tutup. Oke, Pak Kurnia silakan. Pak Prasetya silakan. Ini saya sampaikan kepada Ibu Leli ya. Saya Prasetya, mahasiswa manajemen. Terkait tadi yang mungkin fenomena saat ini gitu, yang semuanya beralih ke era digital gitu ya. Tadi memang Bu Leli kan sudah melakukan pengamatan terhadap tingkat kerjaan yang terkait dengan pajak ini gitu. Karena ada banyak sekali pergeseran gitu ya. Seperti contohnya di akuntansi ini yang namanya teller bank aja sekarang sudah sangat sedikit yang digunakan karena masyarakat sudah bisa nabung sendiri, sudah bisa narik uang sendiri gitu ya. Nah, ini terkait dengan hal itu gitu ya. Karena ini terkait dengan sertifikasi perpajakan. Nanti suatu saat yang mungkin dikatakan oleh Bapak yang tadi pembicara juga, suatu saat ke depan itu kita akan masuk ke era digital yang mungkin minim sekali kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia itu lebih ke arah kemandirian. Jadi umpamanya kita sudah link dengan NIK kita gitu, nanti sudah ketemu itu kita sudah ketemu pajak kita itu berapa. Nah ini terkait dengan konsultan pajak ini ya, yang mungkin suatu saat pasti juga akan dibutuhkan karena di bank-bank itu yang dibutuhkan sekarang bukan tellernya tapi customer service-nya. Nah mungkin dari pembelajaran yang ada di dalam nanti brevet itu lebih kepada bagaimana humanismenya bagaimana di dalam pelayanan pajak itu tidak hanya sekedar pelayanan angka, tetapi bagaimana mereka itu bisa mengerti tentang pajak gitu ya. Karena beberapa saat yang lalu saya juga ikut pelatihan itu yang terkait dengan ya hampir sama seperti pajak ya, tapi istilahnya zakat gitu. Karena terkait dengan syariah Islam ini. Zakat itu hampir sama seperti pajak sebenarnya. Yang harus dipaksakan atau harus dibayarkan oleh orang yang sudah mencapai nisabnya. Nah, itu mereka sangat menggebu-gebu itu. Istilahnya itu orang-orang yang ingin bayar zakat itu sangat menggebu-gebu gitu. Untuk bisa tahu zakat saya itu berapa. Nah, ini bagaimana dialihkan ke pajak itu, bagaimana orang-orang itu menggebu-gebu untuk bisa bayar pajak gitu. Karena sekarang kenyataannya kan orang-orang ada antipati untuk bayar pajak gitu, disampaikan oleh Pak Mujiono. Jadi sama seperti itu. Nah ini bagaimana konsepnya agar brevet pajak atau pelatihan ini lebih ke arah pelatihan yang sifatnya orang itu tertarik dengan pajak gitu, bukan tertarik dengan angka-angka yang harus bayar segini gitu. Mungkin seperti itu yang mungkin ada di dalam materi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prasetya untuk pertanyaannya. Mungkin Ibu Leli bisa menjawab. Iya, ini sebenarnya masukan ya, lebih ke arah masukan. Cuman saya mau memberikan statement begini. Jadi intinya kan biar gimana, biar nanti peserta pelatihan itu menggebu-gebu
bayar pajak gitu kan, tanpa ibaratnya tanpa disuruh atau diorak-orak lah seperti itu. Nah, sebenarnya itu kesadaran yang muncul dari diri kita. Jadi gini, kalau kita melihat selama ini, memang kebutuhan praktisi perpajakan itu luar biasa di situ. Nah, di pelatihan itu terutama kami itu pemahaman secara angka itu maksudnya pemahaman materinya, pajaknya menghitungnya benar, kemudian analisanya mungkin juga tepat. Tapi di situ kan juga ada materi aplikasi perpajakan yang kita itu merespon apa yang diterbitkan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ada e-form, kemudian ada e-faktur. Itu kan adalah produk-produk yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT-nya. Nah, bagaimana kita bisa mengisi itu kalau kita tidak paham terlebih dahulu? Nah, makanya yang di awal kita sampaikan dulu materinya, pemahamannya kita fokuskan dulu, baru prakteknya itu kita implementasikan. Nah, untuk kesadaran perpajakannya, sebenarnya ini kan tanggung jawab masing-masing pribadi. Jadi kalau saya berbicara tuh gini, ada tanggung jawab kita secara horizontal, ada tanggung jawab kita itu secara vertikal. Nah, tanggung jawab manusia atau tanggung jawab kita secara vertikal itu pasti hubungannya dengan yang menciptakan kita. Tapi tanggung jawab kita secara horizontal itu kan ada dengan lingkungan, dengan alam, kemudian dengan sekitar kita. Coba saja di diri kita itu merespon sedikit aja, oh ada kerusakan, mungkin kita nggak nyaman jalan, seperti itu jalan rusak, mungkin itu kita juga merasakan ketidaknyamanan. Nah, berarti kan di situ kan sebenarnya kan kesadaran itu kan harus yang pertama itu kan muncul dari dalam diri kita. Itu yang saya namakan, yang saya maksudkan tanggung jawab kita secara horizontal itu. Nah, bagaimana Bu ya nanti kira-kira kita itu bisa memotivasi peserta untuk membayar atau untuk sadar pajak. Nah, di pajak itu kan begitu luar biasa diciptakan. Kalau nggak lapor berarti di situ ada denda. Nah, kita coba ini dulu aja, coba patuh dulu aja. Jangan tidak telat lapor supaya tidak kena denda, kemudian tepat waktu karena aspek perpajakan ini kan banyak yang dilaporkan setiap bulan itu aja ada berapa pasal aja yang harus dilaporkan. Ini terutama bagi pelaku usaha ini. Nah, juga akan menunjukkan strata sosial kita. Ini dalam tanda petik. Saya tidak ingin membeda-bedakan apapun di sini, enggak. Cuman strata sosial yang saya maksudkan itu gini. Semakin tinggi pajak yang kita bayarkan, otomatis di situ pendapatannya semakin tinggi, semakin luar biasa. Kalau di situ tadi ada dikatakan free rider oleh Pak tadi dikatakan free rider, ada dikatakan free rider di PPT-nya Pak Kurnia, berarti kan dia kan orang yang menikmati tanpa berkontribusi. Nah, itu semakin tinggi kontribusi kita terhadap pajak, berarti tingkat kemandirian kita juga luar biasa. Kemudian secara finansial pendapatan kita juga pasti lebih dibandingkan yang lainnya. Tingkat kematangan hidup atau kemapanan hidup kita pasti juga lebih dibandingkan yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kesadaran pajak itu sebenarnya muncul dari yang pertama itu pasti muncul dari dalam hati kita, dari diri pribadi kita. Tetapi di situ akan inline dengan semakin besar kita membayar pajak, berarti mungkin kemakmuran di diri kita itu juga semakin lebih dibandingkan yang lainnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan atau statement dari saya, Mas Prasetya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leli atas jawaban dari pertanyaan Pak Prasetya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para hadirin sebelum acara ini kami tutup. Satu pertanyaan lagi. Mungkin kalau tidak ada bisa acara ini diakhiri. Baik.
Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang brevet pajak, manfaat brevet pajak di dunia kerja dan pelaku usaha. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar kali ini, yaitu Federasi Sadar Pajak Berkreasi Membangun Negeri adalah sebuah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya membayar pajak dan berkontribusi pada pembangunan negara. Program ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara dengan membayar pajak secara tepat dan menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Selain itu, program ini juga mengajak masyarakat untuk menjadi kreatif dan berinovasi dalam memberikan kontribusi pada pembangunan negara, baik melalui usaha mandiri, partisipasi dalam program sosial, atau memberikan dukungan pada kegiatan pembangunan di wilayah setempat. Dalam jangka panjang, Federasi Sadar Pajak Berkreasi Membangun Negeri diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak negara, memperkuat basis ekonomi nasional, dan memperkuat ikatan sosial antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian terkait brevet pajak adalah sertifikasi yang menunjukkan kemampuan seorang dalam hal pemahaman dan penerapan perpajakan di Indonesia. Beberapa manfaat dari memiliki brevet pajak antara lain, yang pertama, memenuhi kewajiban wajib pajak terkait pelaporan perpajakannya. Kedua, meningkatkan peluang karir di bidang pajak, karena brevet pajak dapat menjadi syarat wajib untuk mendapatkan posisi tertentu di bidang tersebut. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola perpajakan, termasuk dalam memahami peraturan perpajakan dan menentukan strategi perpajakan yang tepat. Keempat, meningkatkan kredibilitas dan reputasi profesional seorang di mata perusahaan atau klien. Karena memiliki brevet pajak menunjukkan bahwa seorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani masalah perpajakan yang baik. Yang terakhir, memperluas jaringan dan kesempatan bisnis. Karena memiliki brevet pajak dapat membuka pintu untuk bergabung dengan organisasi profesional dan menghadiri acara-acara terkait perpajakan yang dapat meningkatkan koneksi dan kesempatan bisnis. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua STI Nganjuk yang sudah memfasilitasi. Kemudian kami ucapkan kepada para pemateri, Bapak Kurnia Triwibawa selaku Kepala KP2KP Nganjuk, dan Ibu Leli Kumalawati SE MSAK CA CPA AABP selaku Ketua Divisi WPL Sertifikasi Uji Kompetensi AKP 2I atas materi yang telah disampaikan. Dan juga para mitra undangan Sivitas Akademika STI Nganjuk serta seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Saya sekali lagi untuk hadirin dapat mengisi absensi yang telah disampaikan di kolom chat untuk mendapatkan ES sertifikat. Sebelum acara kami tutup, mohon izin untuk selanjutnya closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama kepada Pak Kurnia Triwibawa untuk closing statement-nya kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami. Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini yang telah dilaksanakan oleh STI Nganjuk untuk memberikan pencerahan kepada peserta terkait perpajakan yang ada. Terus mohon maaf tadi pada saat pembukaan belum sempat untuk menyampaikan terima kasih kepada Bu Kepala Ketua STI Nganjuk dan seluruh peserta yang ada. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya closing statement dari Bu Leli, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Alif. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Kami dari AKP2I memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Indrian, Ibu Ketua STI Nganjuk yang telah menjadi support sistem yang luar biasa di Nganjuk dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi brevet pajak. Kemudian beberapa manfaat yang mungkin nanti bisa diakses dari STI Nganjuk akan pelaksanaan pelatihan tersebut, dan juga harapan kami STI Nganjuk bisa memberikan kontribusi yang luar biasa dan dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar.
terutama tech center yang sudah didirikan, paling tidak kan mempunyai program kerja dan paling tidak bermanfaat dan bisa diakses oleh masyarakat pelaku-pelaku UMKM terdekat yang di wilayah Nganjuk, karena saya sendiri sebenarnya berasal dari Nganjuk yang baru mengetahui kalau ada tech centernya, sepertinya tech centernya baru pertama kali di Nganjuk ya di Nganjuk ini. Karena selama ini kan belum pernah ada ya. Saya sendiri kebetulan orang Nganjuk, saya domisili di Bagor, kecamatannya Kecamatan Bagor ya, kalau desanya Desa Paron itu juga mungkin nanti akan ini mampir mengunjungi tech centernya juga, penasaran kan apa sih program kerjanya. Nah, berarti di situ pengelola mahasiswa yang tergabung di dalamnya juga harus aktif supaya bisa mengedukasi masyarakat sekitar, bisa memberikan manfaat yang luas dan terutama bagi masyarakat sekitar Nganjuk aja dulu, UMKM dan lain sebagainya, pelaku usaha, mungkin pelaku-pelaku usaha yang di pinggir jalan itu juga merasakan manfaatnya, dan Setia Nganjuk semakin dikenal oleh masyarakat luas akan program-program yang baik, terutama di bidang perpajakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Alif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leli terkait closing statement-nya. Sebelum acara kami tutup, mungkin nanti untuk materinya saya bisa minta, kami bisa minta untuk di-share ke grup webinar. Sebelum acara kami tutup, mohon izin untuk foto terlebih dahulu. Monggo untuk kameranya bisa dinyalakan. Monggo mohon izin kamera dinyalakan untuk foto bersama. Baik, saya hitung mulai 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian hadirin dan teman-teman mahasiswa. Akhir kata, semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar series lainnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurnia, Bu Leli, Bu Indria. Bapak Ibu, Pak Musiono, Bu Terima Indra, kasih Pak Bapak Ibu Undangan, semua. Pak Penum. Terima kasih Mas Alif. Mohon izin live. Izin live ya Bu. Izin. Mas admin masih di sini, Mas admin. Mas adminnya masih di sini. Oke. Bagaimana Bapak? Oke. Mas, ini mengisi ininya saya enggak ada. Ini apa yang harus diupload, nggih? Untuk presensi saja terkait sertifikat absensi kehadiran. Iya, sudah Pak. Sudah Mas, tapi ini enggak bisa lanjut submit karena ada follow Instagram bla 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 ini. Pripun niki? Ini harus diapakan? Sebentar. Oke, sebentar Bapak. Ada add file apa yang harus kami add-kan ini? Sebentar. Monggo mungkin bisa dicoba lagi Bapak. Oke.
diulang ya. Sudah bisa. Matur nuwun, Mas. Oke, terima kasih Bapak. Jangan ditutup dulu ya, Mas. Ada yang belum daftar. Oke, baik. Oke, baik Pak. Saya tunggu.